Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para muallim, dan para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mawardi, dalam hal ini Kiai Zubairi Sya'roni, dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawardi, dalam hal ini yaitu Kiai Lutfi Amin SH MPD yang juga saya hormati, dan segenap sivitas akademika lembaga pendidikan Nahdlatun Nasyyin 4 yang juga saya hormati, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Tiada kata mutiara yang terindah, yang terlukat dari lisan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan telafuz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana kita pada hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dan bisa melaksanakan puasa Ramadan, ibadah Ramadan, qiyamul Ramadan di bulan suci ini. Semoga senantiasa rahmat dan cinta kasih Allah kepada kita selalu menyertai kita selaku hambanya. Salawat ma'asalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa diri kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini di dalam Ramadan, di bawah naungan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Mawardi, kami akan memberikan sedikit tentang sebuah pencerahan dalam hal puasa sebagai pengendali libido, hasrat seksual bagi kalangan remaja, di mana remaja adalah
masa transisi. Ada yang menyebutkan remaja itu masa pancaroba. Juga remaja dikatakan fase topai dan badai. Kami ulangi, topan dan badai. Di mana remaja itu dikatakan anak-anak sudah melewati masa anak-anak, akan tetapi dikatakan dewasa, yang namanya remaja itu masih belum masuk ke ranah dewasa. Maka ada sebagian tokoh, sebagian di literatur yang kami baca itu, ada yang membagi remaja itu ada tiga. Ada tiga pembagian. Yang pertama, dari umur 12 tahun sampai 15 tahun dikatakan remaja awal, dan umur 15 tahun sampai 18 tahun itu dikatakan remaja pertengahan, dan dari 18 tahun sampai 21 tahun remaja akhir. Maka remaja kita itu ada di posisi mana saat ini? Tapi kami di sini akan membahas tentang puasa pengendalian libido hasrat seksual pada remaja ini sifatnya yang lebih seksualitas pada seorang remaja. Di mana remaja ini mengalami sebuah perubahan. Ada perubahan pada diri remaja itu, perubahan secara biologis, ada perubahan secara psikologis. Maka ada perubahan secara kejiwaan, di mana dari sisi dari anak-anak, remaja itu sudah bukan anak-anak lagi, tapi mau masuk ke dewasa, kan tetapi masih belum masuk kepada seorang dewasa. Dan juga secara biologis bentuk tubuh dari seorang remaja ini sudah mulailah ada perubahan. Baik dari segi tubuh, ada perubahan juga dari segi suara, yang dulu suara anak-anak sudah mulai membesar. Dan juga biasanya remaja itu ditumbuhi yang namanya pada sudah mulai tumbuh yang namanya jerawat. Nah, ini ditandai-tandai sedikitnya seperti itu. Saya tidak membahas remaja laki-laki ciri-cirinya seperti ini, dan remaja perempuan juga seperti ini. Jadi saya tidak membahas secara itu. Maka dari fase-fase itu juga ada remaja itu mengalami sebuah perubahan hormon. Di mana remaja ketika mengalami sebuah perubahan hormon, maka remaja itu akan mulai ada rasa ketertarikan seksual terhadap lawan jenisnya. Dalam artian yang laki-laki suka kepada lawan jenisnya perempuan, dan perempuan sudah ada rasa suka terhadap laki-laki. Nah, di masa ada rasa ketertarikan ini harus ada yang mengendalikan. Kalau tidak ada yang bisa mengendalikan, maka remaja itu akan masuk ke ranah-ranah yang sifatnya melanggar norma agama, melanggar norma sosial, tatanan hukum, baik hukum agama maupun hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak heran ketika seorang remaja itu akan ada istilah kenakalan remaja, ada pergaulan bebas dari seorang remaja,
Nah, ini harus ada kontrol. Baik pada diri seorang remaja maupun dari lingkungan yang ada pada diri remaja itu. Maka juga tidak heran ketika ada remaja itu sampai melampaui batas, di mana pada perkembangan zaman saat ini itu dengan perkembangan teknologi, HP sudah ada di genggaman, kita bisa menjelajahi dunia melalui internet dan sebagainya itu, maka itu harus ada yang mengontrol. Terkadang orang tua karena anaknya berada di rumah, ada di kamar, merasa sudah aman. Padahal belum tentu itu, rasa keamanan itu hanya ada di dalam rumah, belum tentu juga ada di dalam rumah. Karena apa? Karena remaja sekarang itu sudah ada yang namanya handphone yang sifatnya Android. Di mana kalau dulu di masa kami hanya bisa telepon dan SMS, saat ini bukan hanya telepon dan SMS, tapi bisa video call. Di mana video call itu bisa tatapan antara muka kita dengan lawan yang kita video call itu. Maka ini harus ada kontrol. Jangan sampai remaja kita itu saling video call dengan lawan jenisnya, lebih-lebih video call yang sifatnya negatif. Kenapa? Karena remaja itu sangat rentan sekali. Rasa ingin tahu, rasa penasaran, itu yang ada pada diri remaja. Maka ketika remaja kita remaja kita itu tidak bisa ngontrol seksualitas pada diri remaja itu, maka akan terjadi yaitu hubungan seks yang di luar nikah. Ini yang sangat berbahaya sekali, karena hubungan seks di luar nikah itu akan banyak dampaknya. Dampak negatif pada diri remaja. Bisa saja karena faktor hubungan seks di luar nikah itu seorang remaja dirugikan, lebih-lebih remaja perempuan dirugikan, bisa saja hamil di luar nikah dan sebagainya. Maka saya sampaikan bahwa hubungan seksualitas itu sebenarnya normal. Tapi dikatakan normal ketika itu harus melalui proses agama, yaitu yang disebut dengan ijab dan qabul. Karena hubungan seks itu adalah kodrat. Kodrat kita sebagai insan, sebagai manusia, diberikan kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi harus melalui agama, melalui suatu munakahat, pernikahan, ijab dan qabul. Bukan hanya sebatas kesenangan sesaat. Bukan hanya sebatas kesukaan sesaat. Karena dalam pernikahan itu sudah jelas di situ ada rasa cinta kasih, ada rasa komitmen, ada rasa kedamaian. Apabila tidak melalui sebuah pernikahan, hubungan seks itu karena faktor libidonya tinggi dan menyalurkan dengan tidak melalui proses munakahat, maka itu tidak akan tercapai yang namanya cinta kasih, komitmen dan kedamaian. Maka Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Maka pernikahan itu wa ja'ala lakum mawaddata wa rahmah. Maka mendatangkan ada di antara yang menikah itu ada rasa kasih dan sayang. Nah, kalau seorang remaja
Remaja pada umumnya, saya sentil sedikit ini, remaja santri, remaja santri, apabila belum sanggup remaja santri itu melakukan sebuah pernikahan, maka agama memerintahkan kepada remaja itu untuk berpuasa. Maka Rasulullah bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'ah minkumul ba'atah falyatazawwaj fa innahu aghadu lil basari wa ahsanu lil fajri wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, remaja ini kan pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Jadi Rasulullah apabila ada remaja itu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih mendukkan pandangan. Ini. Dan lebih membentengi kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum, berpuasa. Karena shaum itu dapat membentengi diri. Nah, maka ketika remaja itu tidak mampu, maka berpuasalah. Kenapa? Puasa ini berfungsi sebagai alternatif. Alternatif yaitu pengekangan hasrat libido, hasrat seksual, dan pengebirian sementara. Ingat, puasa ini sifatnya pengebirian atau pengekangan hasrat libido hanya sifatnya sementara. Bukan untuk selama-lamanya berpuasa. Maka Ibnu Hajar di salah satu kutipan yang saya baca itu, bahwa puasa itu bukan untuk berpuasa selama-lamanya. Bukan. Akan tetapi itu hanya sifatnya sementara. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, kalau mampu seorang remaja, seorang pemuda atau pemudi menikah, maka menikahlah. Jika tidak mampu, ya harus dibentengi dengan berpuasa. Hari ini di bulan puasa Ramadan ini yang pasti, ini sudah praktek langsung di bulan Ramadan. Pada saat ini sudah masuk ke Ramadan yang ke-15. Selama puasa di 15 Ramadan ini, yang pasti yang kita rasakan ada rasa lapar, ada rasa haus, dan untuk beraktivitas pun ada sedikit tanda kutip bermalas-malasan. Kenapa? Karena faktor berpuasa. Kenapa? Karena asupan energi, asupan vitamin, asupan protein yang ada di dalam tubuh kita itu mengurangi karena faktor berpuasa. Karena puasa kita itu bukan puasa dari terbitnya fajar sampai jam 12. Jam siang. Jadi dari terbitnya tulu'il farji ila ghurubi syam. Jadi lebih dari 12 jam kita berpuasa. Nah, dari 12 jam kita berpuasa, lebih dari 12 jam itu kita berpuasa, otomatis nafsu yang ada di dalam diri kita, kemauan yang ada diri kita itu pasti ada sedikitnya, ada pengendalian yang disebut dengan berpuasa. Contohnya pada puasa Ramadan ini, yang pastinya akan mengurangi libido kita, libido seorang remaja, hasrat untuk seksual seorang remaja, dan juga bukan hanya di bulan Ramadan saja. Berpuasa sesuai dengan yang disunnahkan itu ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Yaumul Bid, dan ada puasa-puasa sunnah yang lain. Maka dari hal-hal yang seperti ini, tujuan dari puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah pada hadis yang kami baca tadi itu tidak lain
adalah untuk mengendalikan hasrat seksual, mengendalikan libido yang pasti. Saya nyatakan pasti ya karena saya sudah melalui proses remaja. Pasti ada keinginan hasrat itu kepada lawan jenis yang pastinya antara lawan jenis itu sama-sama menginginkan. Akan tetapi harus dikendalikan dengan yang namanya puasa. Untung saat ini kita berada di bulan puasa Ramadan, puasa yang penuh berkah, penuh maghfirahnya Allah, penuh rahmatnya Allah. Semoga kita senantiasa nanti mencapai di titik yang namanya itqun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Semoga remaja kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih menjauhi perbuatan-perbuatan hubungan di luar nikah atau yang disebut hubungan zina, Allah a'lam. Maka wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sabila. Maka semoga kita selamat dari perbuatan tersebut dan kita selalu dapat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini semoga kita mendapatkan ampunan. Namun hanya seperti ini yang bisa kami sampaikan. Ada sebuah pesan dari kami di mana di bulan Ramadan ini santri banyak libur, santri sudah pulang kampung. Maka pesan kami, jadilah santri yang bisa mengaji, yang bisa mengisi, yang bisa berpartisipasi untuk menghidupkan agamanya Allah, dan jangan pernah gengsi dan juga jangan pernah ingin dipuji. Yang terakhir, jangan kecewakan kiai. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.